مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh yang berhormati, mengawali taklim kita di sore hari ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini, sampai dengan saat ini Allah masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat yang terkini, nikmat kita bisa hadir ke masjid bersama-sama melaksanakan sholat subuh jamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam salam tidak lupa bersama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang saya hormati, pagi ini ingin saya sampaikan, mengulang cuma mungkin lebih detail. Saya ingin sampaikan bahwa kita tahu Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Seperti ada kontrak. Ini manusia nih, kamu saya ciptakan, tapi dengan catatan kamu harus ibadah. Ini kontrak. Kalau kamu nggak mau ibadah, sebenarnya secara tersirat, kalau kamu nggak mau ibadah ya cabut aja, mati, nggak jadi bikin. Secara tersirat begitu. Tapi karena sifat Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, nggak langsung dimatiin, tetap dikasih hidup walaupun nggak ibadah. Tapi prinsipnya Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Dan puncak pengabdian seorang hamba terhadap Sang Khalik, yaitu ibadah, adalah sholat. Jadi masih ingin saya sampaikan tentang bab sholat. Puncak penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik adalah sholat. Jadi begitu pentingnya sholat, sampai jangankan tidak dilaksanakan saja, tapi kalau melaksanakannya nggak benar, kita hafal suratnya. Fawailul musallin, neraka. Kalau orang Jawa bilang neraka wel bagi orang yang sholat. Orang yang sholat masih neraka. Alladzina hum man sholatihim sahun, menganggap enteng. Makanya hati-hati. Sudah waktunya sholat, entar aja lah. Sudah waktu sholat masih entar. Jangan-jangan ini masuk kategori yang menganggap enteng sholat. Jadi hati-hati. Sudah waktunya sholat masih entar. Dan saya khawatir ini termasuk orang yang menganggap enteng sholat. Ini yang disampaikan di ayat tadi. Alladzina hum 'an sholatihim sahun, itu orang-orang yang menganggap remeh sholat. Sudah masuk waktunya masih belum. Jangankan begitu, saya khawatir misalnya begini. Karena sholat menjadi puncak pengabdian seorang hamba kepada Sang Khalik, kita ngaji waktu maghrib, misalnya di bawah belasan dan ngajinya belum selesai, itu juga hati-hati ngaji padahal. Tapi kalau ngaji itu kemudian niatnya menganggap enteng sholat, bentar gampang lagi, masih sampai jam 3 malam. Saya khawatir itu termasuk. Hati-hati sholat ini. Ngaji
Karena ngaji tuh, maghrib sampai isya sampai berapa sekarang pikirannya alah sholat mantar isya sampai jam 3 masih bisa sholat. Hati-hati, itu menganggap enteng sholat. Ya Mas Bro yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwa sholat itu kan ada syarat wajib, ada syarat sahnya, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada yang makruh dalam sholat, ada yang terlarang dalam sholat. Ingin saya sampaikan pagi ini lebih tentang rukun sholat, ya. Belum saya sampaikan sampai yang detail, ya. Ya, kalau syarat wajib sholat sedikit gampang. Islam, balik, dan berakal. Ketika kita sudah kontrak baca syahadat Islam, maka ketika itu kita wajib sholat. Yang kedua balik, ketika umur kita sudah balik, maka sudah wajib sholat. Ketika kita berakal, tidak gila, tidak tidur terus tidak berakal, maka wajib sholat. Jadi Islam, balik, dan berakal, wajib sholat. Ya, baik. Kalau syarat sahnya sholat banyak, termasuk suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci tempat dan pakaiannya dari najis, dan seterusnya, menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Ya Mas yang saya hormati, dalam kitab dijelaskan bahwa rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Ini belum pernah kita bahas, ya. Rukun qauli adalah rukun yang wajib diucapkan, dikatakan. Bahkan Kiai mengatakan minimal terdengar untuk diri sendiri. Kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah tapi jadi makmum, maka minimal terdengar untuk diri sendiri. Yang rukun wajib. Walaupun di riwayat lain tidak disampaikan sampai terdengar, minimal terdengar diri sendiri. Tapi karena yang rukun qauli ini harus namanya qauli, harus dikatakan, harus diucapkan, minimal terdengar untuk diri sendiri. Ya kalau jadi imam jelas harus kedengaran. Karena minimal harus terdengar, maka bacaannya harus benar. Ya Mas sekalian, rukun qauli itu ada 5. Dulu pernah waktu ngaji tahsin, kita coba tuh baca, memperbaiki bacaan salah satu rukun qauli. Rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kata-katanya adalah wajib, rukun harus terdengar, gerakannya sunnah. Ya kemarin Pak Nunung nanya, gerakannya sunnah, tapi bacaannya Allahu Akbar wajib. Itu rukun qauli yang pertama. Makanya karena rukun qauli nggak bisa diganti, nggak boleh salah Allahu Akbar. Nggak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Nah, harus itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, nggak bisa. Walaupun secara arti betul, tapi tidak bisa. Nggak bisa dia apa-apain. Harus bacaannya itu harus benar. Allahu Akbar. A-nya pendek, Allahnya 2 harokat karena ada mat berdiri, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, jangan sampai salah. Itu salah, rukun qauli yang pertama salah, terus sholatnya rusak. Bahkan salah satu rukun ketinggalan ya batal sholatnya. Jadi rukun qauli yang pertama adalah Allahu Akbar, itu gak bisa dia ngapain.
Rukun qauli yang kedua sama, ini wajib dan tidak boleh salah. Makanya ketika kita ngaji tahsin itu Pak Yaman selalu Al-Fatihah diulang-ulang sampai kalau belum benar enggak ganti. Karena begitu pentingnya Al-Fatihah. Rukun qauli yang kedua adalah Al-Fatihah tidak boleh salah. Salah satu huruf kata beliau bukan Al-Fatihah. Kalau kita baca an'amta alaihim bukan Al-Fatihah itu. Kalau Al-Fatihah bacaannya an'amta alaihim. Kalau an'amta alif semua rusak. Jadi salah satu huruf saja, apalagi sampai mengubah arti, gugur rukun sholat yang kedua, rukun qauli yang kedua. Jadi Al-Fatihah begitu pentingnya. La sholata illa bi qiraatil Fatihah, enggak ada sholat kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihah kita. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak ada Fatihah. Itu rukun qauli yang kedua. Jadi walaupun kita sholat sendiri orang nggak dengar, tapi ketika kita baca Al-Fatihah harus benar. Kalau nggak benar ya salah kalau sholat sendiri. Sholatnya ya gugur, rukunnya rusak. Makanya begitu penting Al-Fatihah. Mari kita evaluasi diri biar sholat kita nggak rusak. Kalau belum benar ngaji. Dan sekali lagi kita sudah hafal Al-Fatihah. Jangan pernah merasa wah sudah paling benar, sudah benar sendiri. Belum tentu. Mungkin kita merasa benar, tapi bagi orang lain belum tentu itu benar. Jadi perlunya ngaji, ada guru, kalau baca Quran harus ada guru. Ada yang mensyahkan, oh sudah cukup, sudah memenuhi syarat Al-Fatihah. Ya. Kemudian rukun qauli yang ketiga. Nah, ini dulu yang pernah kita coba ya. Kita lihat membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir adalah rukun. Artinya ketika kita membaca tasyahud akhir dia nggak boleh salah. Nah, tasyahud akhir contohnya. Ya, membaca tasyahud akhir itu menjadi rukun. Contoh bacaannya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ingat, tasyahud akhir menjadi rukun. Kalau tasyahud awal tidak menjadi rukun, sunnah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surata fayaqulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir. Jadi ya kayak baca Quran, kalau yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek ya harus dipendekkan. Ya sefasih mungkin, karena itu rukun. Dulu pernah kita coba ada yang baca at-tahiyyatul, salah, at-tahiyyatul mubarakatuh. Jamaah yang saya hormati, ini menjadi bacaan rukun karena ini adalah dialog antara Allah dengan Muhammad ketika pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi, yang pada saat itu kemudian menerima perintah sholat. Ini dialog antara Muhammad dengan Allah ketika bertemu dengan Allah langsung, ya.
Begitu Muhammad ketemu Allah, Muhammad mengatakan setelah bisa bicara, karena dikisahkan ketika Isra Mi'raj itu Muhammad sampai bengong melihat suasana yang luar biasa ketika Mi'raj ya, sampai bengong tidak bisa ngomong. Dan Allah kemudian meneteskan air ke dalam lidahnya, baru Muhammad bisa bicara dan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Segala kehormatan, keberkahan, segala sholat, segala kebaikan adalah bagi Allah. Ini kata Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, selamatlah atas engkau hai Nabi, dan rahmat Allah beserta berkahnya. Ini kata Allah ya. Kemudian dilanjutkan, Nabi berkata, selamatlah atas kami dan atas hamba Allah yang soleh, kata Nabi. Tapi tidak selamat untuk ini, karena tidak perlu mendoakan Allah, karena Nabi mendoakan diri sendiri dan umatnya, untuk hamba-hamba yang soleh. Dan aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu bacaan tasyahud akhir yang merupakan dialog Allah dengan Muhammad pada saat Mi'raj, menjadi bacaan wajib di dalam sholat dan bahkan menjadi rukun sholat. Sekali lagi, mari kita coba evaluasi bacaan tasyahud akhir kita sudah betul atau belum. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang keempat. Yang ketiga, kemudian dalam lanjutan tasyahud ini nambah ada satu rukun lagi yang menjadi bacaan rukun wajib, adalah bersolawat kepada Nabi. Itu menjadi rukun ya. Mengucapkan sholawat atas Nabi setelah tasawuf tadi menjadi rukun. Dalam sebuah hadis dicontohkan bacaan sholawat yang dicontohkan untuk di dalam sholat ya. Faqala ya Rasul, dari hadis ya, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini contoh hadisnya. Oleh karena itu saya menyarankan ya, ketika kita datang sholat, sampai sholawatnya pun kita perhatikan. Sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu yang kita pakai di dalam sholat. Jadi saya menyarankannya. Contoh begini, kita biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ketika dalam sholat nggak perlu pakai Sayyidina. Kenapa? Contohnya tidak ada Sayyidina dan itu rukun. Sama kayak bacaan Al-Fatihah, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurangi, karena dalam sholat menjadi rukun. Tapi kalau di luar sholat silakan. Ya. Dalam sholat nggak usah pakai ditambah. Seperti contoh saja, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan ini sebenarnya awalnya dari para malaikat. Ketika Muhammad berdialog dengan Allah peristiwa Mi'raj selesai keluar, maka malaikat yang menyampaikan selawat ini menyambut Muhammad selesai menghadap Allah, selawat menjadi bacaan rukun. Ya itu. Kemudian rukun yang terakhir, rukun qauli yang terakhir adalah salam yang pertama.
Jadi salam yang pertama, nengok ke kanannya itu membatalkan sholat. Yang pertama jadi menjadi ikut wajib nengoknya karena membatalkan sholat. Isyarat bahwa sudah selesai sholatnya. Yang ke kiri sudah. Tapi bacaannya qauli, wajib dikeraskan. Bahkan kemarin ada kiai mengatakan hati-hati baca salam terakhir. Jangan sampai karena kita sudah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya itu salah. A-nya nggak kedengaran. Nggak qauli, nggak diucapkan. Jadi yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sepele salam. Tapi itu rukun, nggak boleh salah. Kayak mengatakan rusak rukun sholatnya kalau bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Secara arti salamun, selamat sama. Tapi dicontohkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu termasuk rukun qauli yang harus kedengaran di jahar, minimal kedengaran untuk diri sendiri. Jadi kalau yang pakai itu kadang-kadang kita sudah mendengar surat berjamaah sebelah kita Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran. Memang ada dasarnya. Karena minimal terdengar untuk diri sendiri. Sholat berjamaah jadi makmum bacanya kencang. Memang ada dasarnya. Ya. Itu tentang rukun qauli yang harus kita kerjakan ketika kita sholat. Untuk sholawat ini ada beberapa hadis ya. Yang tadi yang pertama riwayat oleh Nasai dan Hakim untuk sholawat. Ada batas minimal. Jadi kalau sholawat dibolehkan batas minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Batas minimalnya itu. Hadis dari Bukhari. Jadi yang pertama tadi yang saya bacakan, hadis dari Bukhari ada lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada tiga pada itu. Ada beberapa contoh selawat yang menjadi rukun di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad saja boleh. Terus yang tadi yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma sholli sekali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita sudah terbiasa ya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Yang ketiga dari hadis Bukhari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibrahimnya cuma sekali. Ada hadis lain tapi ini tidak masyhur ya. Sama hadis lain sama. Ya. Tadi tentang salam ya. Kana yusallimu ala yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan nengok ke kanan sama ke kiri bacaannya sama, hanya yang ke kanan wajib, yang ke kiri sunnah. Ini hadisnya sahih dari Abu Daud. Ya, itu tentang rukun qauli. Kemudian rukun qauli cuma 5. Harus diucapkan di zahar minimal terdengar untuk diri sendiri kalau sholat sendiri atau sholat jamaah tapi menjadi makmum. Sebelum yang rukun fi'li, saya ingin sampaikan dulu ada yang namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu cukup hati.
Rukun qalbi ada dua. Yang satu adalah niat, termasuk rukun qalbi karena cukup diucapkan di dalam hati, jadi nggak harus dizahar. Niat ada di dalam hati, tidak perlu dizahar kencang. Saking pentingnya niat ya, para ulama kita sampai mengajarkan. Karena pernah saya sampaikan bahwa niat di dalam sholat ataupun wudu dan seterusnya bukan niat saya dari rumah mau berangkat ke masjid, saya sudah berniat sholat maghrib, saya sudah niat sholat, dari rumah saya sudah niat. Bukan itu niat. Jadi niat di dalam sholat bukan dari rumah sudah berniat, sudah termasuk niat belum? Itu baru azam, cita-cita. Karena dalam perjalanan bisa berubah, bisa belok, mampir warung, bisa belok kemana, niatnya bisa berubah. Niat di dalam sebuah ibadah, wudu atau sholat, harus langsung diikuti dengan perbuatan. Makanya kalau Kiai mengajarkan musolli fardhu wa isya'i arba'at, berniat, langsung selesai diikuti, langsung diikuti. Allah Akbar, itulah langsung diikuti dengan perbuatan ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau sholat ya langsung sholat, kalau wudu ya langsung wudu. Walaupun itu di dalam hati. Jadi usolli itu hanya ulama yang ingin memudahkan kepada kita biar berniatnya terasa sungguh-sungguh, tapi tidak wajib. Yang wajib niatnya di sini. Allah. Makanya banyak orang mau sholat nggak perlu lama-lama, boleh bisa usul dulu. Datang langsung Allah, karena dalam hati sudah berniat. Langsung dilakukan Allah. Nggak mungkin saya Allah Akbar nggak pakai niat. Ngapain Allah Akbar sambil berdiri di sini kalau nggak niat sholat? Pasti sudah berniat dalam sholat. Allah Akbar. Jadi nggak perlu sampai lama. Gimana kalau yang berkali-kali? Itulah salah satu cara untuk menciptakan was-was dalam diri kita. Cara setan. Cara setan untuk menciptakan keraguan dalam diri kita. Hilangkan keraguan. Was-was namanya. Was-wasil khammas. Sifat was-was itu kerjaan setan. Kita ragu bahwa Allah Akbar, ulang lagi, Allah Akbar, ulang lagi, malah canda. Hati-hati ya, itu salah satu setan untuk menarik kita agar ragu-ragu di sholat yang nggak benar. Jadi niat yang pertama, rukun qalbi. Yang kedua, rukun qalbi itu juga hanya memantapkan di dalam hati bahwa sholat kita sudah tertib. Jadi rukun qalbi yang kedua adalah tertib, meyakini, memantapkan bahwa sholat kita dari awal sampai akhir sudah urut, sudah benar bacaannya dan seterusnya. Tertib itu mendahulukan yang terdahulu, mentakhirkan yang belakangan. Nggak boleh kebolak-balik, sujud dulu baru rukuk. Itu namanya nggak tertib. Ya rukuk dulu baru berdiri, kita baru sujud dan seterusnya. Urut, mengawalkan yang awal, mendahulukan, mentakhirkan yang memang belakangan. Ada dua, rukun qalbi yaitu niat dan tertib. Ya, kemudian kita akan lihat rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun perbuatan, pekerjaan, gerakan. Fi'li itu perbuatan. Kalau kita hitung ada 13 rukun fi'li. Dari yang pertama berdiri bagi yang mampu, itu rukun fi'li. Sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa ajamin. Salatlah qa'iman sambil berdiri. Fa illam yastati', jika kamu tidak mampu, fa qa'idan, duduk. Fa illam yastati', jika kamu tidak mampu duduk, fa ala jambin, di atas punggung, artinya berbaring. Itu sholat dapat ringan begitu, boleh sholat walaupun ini termasuk rukun. Tapi ketika kita tidak mampu berdiri sampai duduk, nggak mampu duduk sampai tiduran, sholatin sudah mati, tiduran aja nggak bisa. Ya, rukun fi'al yang pertama berdiri sempurna.
Kalau menghadap kiblatnya itu salah satu syarat sahnya sholat. Tapi berdirinya menjadi rukun. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri nggak bisa dipaksakan. Suruh yang berapa? Setengah 6. Ya. Rukun fi'li yang pertama adalah berdiri. Rukun fi'li yang kedua rukuk. Rukuk menjadi rukun. Jadi hati-hati rukunnya harus sempurna. Prinsipnya kadang-kadang ada tangan yang di lutut, ada tangan yang di kaki dan sebagainya. Tapi ukurannya bukan tangan itu. Ukurannya bukan tangan di lutut atau tangan di betis, tulang kering dan depan. Tapi ukurannya punggung kita lurus. Usahakan selurus mungkin. Selurus mungkin. Jadi usahakan selurus mungkin itu ukurannya. Kalau tangannya panjang berarti tangannya akan sampai ke tulang betis. Kalau yang normal tangannya di lutut. Tangannya panjang, bukan panjang tangan. Tangannya panjang bisa sampai ke betis. Tapi standarnya adalah rukuk itu lurus. Termasuk kepalanya lurus. Ketika ada sunnah mata melihat tempat sujud, memang kalau posisi rukuk sebelah mana sujudnya? Agak begini dikit. Itu sunnah. Kalau memandang tempat sujud sunnah, tapi rukuknya adalah wajib. Oleh karena usahakan selurus mungkin rukuk. Yang ketiga sujud. Sujud adalah rukun fi'li. Hanya sujud ya, sujudnya yang benar. Kalau rukuk mungkin tidak begitu banyak masalah, tapi ketika sujud ada hadis yang menyatakan perut ini jangan nempel, yang nempel hanya telapak tangan. Jidat termasuk hidung ya. Kalau hidung yang banyak, jidat termasuk hidung. 2 lutut, 2 kaki. Itu 7 anggota sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan 1. 7 anggota itu yang harus nempel. Bahkan kalau dalam hadis nyatakan jangan seperti anjing yang mandul. Kalau anjing itu kalau sudah tambah sambil melet-melet itu nempel doanya tuh ya. Jangan seperti anjing yang kayak gitu akan diangkat. Yang nempel yang tangan. Karena nanti menambah anggota sujud, karena yang menambah sujud adalah kedua tangan, bukan siku. Jadi sujud ketek agak terbuka kalau laki-laki, kalau perempuan agak terbuka, diangkat, nggak nempel ke lantai. Ingat sujud menjadi rukun. Rukun berikutnya tumaninah. Makanya kalau dihitung total itu ada 13 karena sujud, rukun kiri, bangun, atau tumaninahnya diamnya ketika sujud itu menjadi rukun sendiri. Bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud menjadi rukun. Duduknya rukun. Tumaninahnya diamnya sejenak juga menjadi rukun. Jadi kalau sujud langsung bangun lagi itu tidak ada tumaninah. Bangun dari duduk langsung sujud lagi nggak ada tuh, harus ada diam, harus ada diamnya yang namanya, dan minimal diamnya cukup untuk membaca sunnah yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, minimal cukup untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Diamnya itu minimal. Jadi diamnya ketika sujud, diamnya ketika duduk di antara 2 sujud, diamnya ketika rukuk, diamnya ketika i'tidal, itu menjadi rukun. Diamnya yang namanya tumaninah. Kalau itu tidak ada diamnya, rukuk nggak ada diamnya, i'tidal nggak ada diamnya, hilang tumaninahnya, maka rukunnya ada yang hilang. Ingat ketika rukun hilang, sholatnya tidak sah. Jangan buru-buru. Rukun fi'li berikutnya ya tadi termasuk salam yang ke kanan, nengoknya ini rukun fi'li. Nengoknya rukun fi'li. Itu pergerakan
perbuatan. Tapi kata-katanya assalamualaikumnya itu menjadi rukun qauli. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Rukun qauli sudah, rukun qauli sudah, rukun fi'li sudah. Insya Allah kalau itu katakan kita berharap sholat kita sempurna. Artinya ya kalau sholat kita berusaha untuk sempurna, syarat rukuknya terpenuhi, kita berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama Allah, sholat kita insya Allah. Silakan kalau yang banyak. Kalau yang dijelaskan tadi, kalau saya tidak salah memahaminya adalah sholat kita sendiri ya. Nah sekarang yang kalau berjamaah khususnya makmum, saya masih sering bertanya tentang istilah menyelisihi imam ya. Batasan menyelisihi itu seperti apa dan apakah itu atau ada hitungan berapa kali menyelisih baru dia batal atau hanya sekali saja? Ya. Beberapa contoh menyelisih imam, misalnya mendahului imam walaupun hanya sedikit saja mendahulunya, tapi mendahului imam itu menyelisih. Mungkin yang paling gampang contohnya gerakan mendahului imam walaupun hanya sedikit saja itu sudah menyelisih imam. Sholatnya tidak batal, tapi berjamaahnya yang sudah rusak. Jadi hilang pahala berjamaahnya kalau menyelisih imam. Dan sholatnya selama syarat pokoknya terpenuhi maka tetap sah, cuma hilang pahala berjamaahnya. Jadi minimal gerakan mendahului imam sedikit saja. Atau cuma sholat berdua, dia lebih maju daripada imam walaupun hanya ujung jempolnya. Karena ada hadis yang Rasulullah mencontohkan, begitu sholat berdua bertiga, jejer, Nabi di tengah. Selisihnya sedikit sekali, Nabi sedikit sekali. Nah yang seperti itu ketika makmumnya yang di kanan kiri ini kan cuma bertiga ya. Ada yang jempolnya aja lebih maju daripada jempolnya Nabi misalnya, itu sudah menjadi si imam, jamaahnya sudah rusak. Walaupun ada hadis yang kedua, karena yang diajar tadi khawatir akan terjadi seperti itu, maka sama Nabi kemudian tarik ke belakang dan kayak sampai beradu. Ya, dua orang itu tarik ke belakang, tarik ke belakang sampai ketemu pundak sama pundak, sampai beradu. Jadi Nabi mencontohkan yang kedua di belakang. Kalau yang kedua ini berawal dari pertama datang sahabatnya sebelah kanan, kedua datang sebelah kiri, akhirnya datang pertama sama Nabi tarik ke belakang. Oke, contoh yang pertama. Jadi ada contoh yang pertama, Nabi sholat berbaris, Nabi tengah, nah yang kedua ditarik ke belakang. Jadi menyelisih imam itu dari sisi bacaan juga bisa. Kalau tadi dari sisi gerakan, dari sisi bacaan, orang cari makmum kok baca Al-Fatihah di zahar kencang. Makanya tadi di dalam rukun qauli bacaan itu terdengar untuk diri sendiri, untuk sholat sendiri dan dari makmum. Jadi kalau dari makmum baca tapi terdengar hanya untuk diri sendiri. Jadi bisik-bisik. Kalau kita biar yakin karena di sini dijelaskan harus terdengar sendiri, baca ke depan. Kedengaran untuk sendiri, tidak dengan orang lain. Karena untuk membuktikan kefasihan, kesohihan kita sudah benar baca Al-Fatihahnya, sudah benar baca tahiyatnya, at-tahiyat. Begitu. Kita sering dengar diskusi. Imam nggak dengar kalau itu. Karena di depannya. Sampai kita mendengar at-tahiyat. Jangan melebihi kencangnya imam. Ya, jadi menyelisih bisa perbuatan, bisa ucapannya. Itu merusak jamaah, merusak berjamaahnya.
Yang paling sering itu kalau ruku ya, sama sujud tuh. Ya, Imam belum bangun dari ruku, dia sudah bangun, itu menyelisih gitu. itu menyelisih. Jadi ada dua, satu imam juga harus bijak menyikapi biar jamaah nggak menyelisih, biar jamaah nggak rusak. Misalnya ketika bangun dari sujud, jangan gerakan dulu baru takbir intiqal. Maksudnya jangan takbir intiqal dulu baru gerakan, itu yang rusak. Jadi imam bangun dulu, sudah bangun, Allahu Akbar. Baru jamaah pasti akan bangun, karena jamaah akan bangun nunggu isyarat takbir intiqal tadi, takbir pergantian rukun. Mau rukuk sama, Allahu Akbar, bangun sama, Sami Allahu liman hamidah. Sudah bangun dulu baru ucapkan. Jadi makmumnya akan bangun ketika sudah ada ucapan. Jadi yang imam juga harus bijak, yang makmum juga harus memperhatikan kode imam. Kalau imam belum takbir ya jangan bangun. Bahkan yang bagus ketika Allahu Akbar sudah baru makmum bergerak. Kalau itu bisa kompak. Kayak baris berbaris. Allahu Akbar, nah gerak baru. Ada kata-kata bahasa gerak baru bergerak. Kalau banyak Allah belum barbar, udah jangan bergerak. Ada tuh yang lama gitu, imam. Itu kebijakan imam dan makmum harus paham nunggu isyarat harus bangun. Jadi nggak main bangun. Belum ini depan belum bangun. Kadang-kadang yang di belakang imam suka latahan, nggak dengar suara tapi gerakan gitu. Iya, juga harus dengar suara. Itu manfaatnya takbir intiqal adalah isyarat kepada jamaah untuk merubah mengganti rukun. Jadi menunggu Menunggu yang paling Allahu Akbar gerak. Gerakannya akan jadi kompak bareng. Dan insya Allah nggak menyelisih kalau mau menunggu. Jadi itu kadang-kadang lagi rukuk nggak mau bangun, kangen banget, lupa. Ada sujud lama, Bang. Kita nggak sabar miring ke depan. Masih sujud. Takut imamnya pingsan. Ya, silakan mulai. Yang masih menyelisih tadi yang kebanyakan bukan kebanyakan, takutnya di salam. Ketika imam assalamualaikum, itu ada makmum yang udah salam duluan. Gimana sebaiknya? Itu kalau salam yang pertama ya jamaah aja rusak. Salam yang pertama kita mendahului imam, rusak salam jamaahnya. Walaupun saat akhir sayang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum gerak sana aja gerak. Meskipun membarengi itu. Jangan membarengi tetap menyelisih. Harus bergeraklah makmum ketika imam bergerak maka bergerak. Imam sujud, imam rukuk sudah. Jadi ini mengikuti, mengiringi terus, tidak boleh bareng. Makanya kalau kata Ustaz Ahmad, kalau salam jangan lama-lama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan jangan sampai keduluan makmumnya. Memang ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makmumnya kalau suka tawaran aja. Kita baru kiri, sebenarnya baru kanan. Bahkan kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dari kanan. Apalagi kalau Jumat berkah tuh, assalamualaikumnya cepet-cepet. Oh cepat. Gak bisa. Bisa langsung ke kiri habis ini. Salamnya langsung ke kiri. Ada itu. Itu kalau salam langsung ke kiri batal salatnya. Yang salah satu rukunnya Kanan. hilang, nggak terpenuhi, salatnya batal, hilang salah satu rukunnya. Lihatnya seperti salam doang.
Jadi makmum itu nunggu imam salam kedua ya. Ya begitu. Makanya kalau selamat cepat biar jamaah langsung bisa kanan saya. Ya ada lagi. Imam diikuti oleh makmum sampai dengan salam atau sampai zikir. Kadang-kadang zikir itu juga saya lah sudah dipengaruhi nggak enak sama imamnya masih zikir. Ya mau ngikutin tapi karena nggak enak, bukan karena kewajiban. Nggak ada kewajiban. Jadi zikir setelah sholat memang Rasulullah tidak mencontohkan berjamaah, tidak ada. Jadi zikirnya diajarkan ada subhanallah 33 kali, Allah Akbar alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Rasul ajarkan. Bahkan membaca apa yang banyak yang suka asal yang 10 kali itu diajarkan. Tapi zikir berjamaah itu tidak diajarkan. Jadi kalau kata Gus Bahak, ketika zikir ini permasalahkan, sholat kan sudah selesai, boleh nggak habis sholat kita langsung main HP? Boleh. Bagaimana? Habis sholat kita langsung keluar mobil? Boleh. Terus kenapa? Kalau zikir dimasalahin, ya zikirnya boleh, orang nggak main HP aja boleh. Artinya itu tidak wajib. Sholat sudah selesai, namun mau ngapain boleh, apalagi zikir ya boleh lah, bagus. Tapi bukan menjadi wajib. Jadi zikir berjamaah jadi wajib. Jadi berarti banyak yang suka ikut zikir karena nggak enak keluar gitu ya. Jadi nggak enak mundur, nggak enak sama imam. Cuma saya kadang-kadang yang saya pernah sampaikan, kalau sholat maghrib, sholat isya, subuh, zikir kencang berjamaah silahkan. Tapi ketika zuhur, asar, Al-Fatihah yang wajib aja disuruh disir, masa zikirnya malah kencang. Al-Fatihah yang wajib disir, pelan. Ya, jadi kalau mau zikir di sholat zuhur asar ikut pelan lah. Disir. Al-Fatihah yang wajib aja nggak disuruh kencang zuhur asar. Sekali lagi zikir berjamaah tidak wajib. Jadi ya kalau mau ada perlu keluar ya keluar, jangan mau. Kalau mau ngikutin nggak apa-apa, ada bacaan hadis kok. Dan bacaan hadisnya. Ya. Silakan lagi. Ustaz, berkaitan dengan salam imam ya. Kalau salam kan yang pertama wajib ya, yang kedua sunnah. Makmum itu berdirinya setelah salam pertama, kalau ada makmum yang masuk ya. Setelah salam yang kedua selesai, sempurnakan. Karena kita mesti berjamaah, masih ada pekerjaan sunnah yang belum selesai. Itu sunnah tidak sunnah. Jadi selesaikan dulu pekerjaan sunnah berjamaahnya yang tadi baru berdiri. Tapi ada yang berpendapat kalau misalnya posisi kita imam tahiyat akhir, saya tahiyat awal. Jadi saya buat tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Maka ketika posisi seperti itu, saya harus nunggu imam selesai salam kedua. Tapi kalau posisi saya imam tahiyat akhir, saya tinggal 1 rakaat, saya tinggal sholat isya misalnya, saya tinggal 1 rakaat. Jadi sebenarnya saya pada saat imam tahiyat akhir itu posisi saya bukan posisi duduk, posisi saya harus posisi berdiri langsung. Nah yang seperti itu dibolehkan. Ada ulama yang dibolehkan ketika imam salam kanan selesai langsung berdiri, karena posisi kita bukan posisi duduk. Jadi kalau saya hanya kurang 1 rakaat sholat isya, berarti posisi saya harusnya kan langsung berdiri. Di posisi saya berdiri maka bukan posisi duduk, saya boleh langsung berdiri, nggak nunggu salam yang kedua. Tapi ketika posisi duduk tahiyat awal, saya baca tahiyat awal, kemudian imam salam, saya berdiri untuk nambah 1 rakaat kalau sholat maghrib, kalau nambah 2 rakaat kalau untuk sholat isya. Itu yang harus menunggu salam. Ini dua pendapat ya. Tapi kalau saya sempurnakan saja
imam dan jamaah yang lain melaksanakan sunnahnya sampai selesai, salam yang kedua baru kita berdiri. Nanti ada bab di sunnah-sunnah sholat ada, sempurnakan. Udah ada kau di? Oh, udah. Ayo dari mengucap amin. Ya. Usai amin. Amin itu masuk apa tadi kauliyah. Tidak disebutkan. Tapi bukan rukun ya. Kadang-kadang kan beragam ya. Ada yang amin, ada amin, ada amin. Jadi yang betul sesuai tajwid. antara an dengan min ini matnya sama, panjangnya sama. Kalau di dalam itu cuma 2 rakaat semua. Amin. Kalau panjang ya depan panjang, belakangnya panjang, harus sama. Karena ketika beda panjangnya artinya akan beda. Silakan buka di Google. Amin sama amin beda arti, sama amin beda arti. Artinya jauh banget. Kalau amin itu artinya mengiyakan apa yang tadi dibaca, doa yang dibaca kita mengiyakan, didoakan ya setuju. Kalau sudah amin beda cari berarti. Saya pernah nggak apa. Ada berapa arti itu ketika beda panjangnya, panjang depan belakang pendek. Amin beda artinya. Amin beda artinya. Dan seterusnya. Amin panjang semua. Jadi yang betul 2 harokat, jangan terlalu panjang. Kadang-kadang kita suka ada yang kepanjangan. Amin belakang apa yang mengatakan? Kemana anak? Nah, ada yang mimnya tasdid ya. Amin. Kalau di hadis itu sunnah ya, sunnah sholat mengaminkan al-fatihah yang di imam itu sunnah. Tidak ada amin, tidak ada, tapi amin. Ya, mari. Suruh dia berapa? 528. Oh, berarti lah. Sekarang subuh aja jam 4 lewat berapa sih? 9, kadang-kadang belum 10 dah ada. Ya cukup ya. Suruh kita sama sholat suruh. Nah saya sampaikan sholat suruh kalau kata Hidayat adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha itu ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Waktu awalnya ketika matahari sudah terbit sedikit ombak, saat ini sudah masuk waktu duha. Suruk itu bahasa terbit, matahari sudah terbit kita sholat. Karena ketika matahari sudah terbit sudah dibolehkan sholat. Matahari belum terbit habis subuh nggak boleh sholat, masih termasuk waktu yang terlarang. Jadi mau sholat nunggu matahari terbit dulu. Suruk, sholat isra. Ya, oke cukup. Mudah-mudahan pertemuan Ahad pagi ini membawa manfaat buat kita semua, buat saya, buat bapak yang hadir. Kita lanjutkan ngopi paginya, ngopi benerannya di luar. Dari dalam ngopi bahasa karangan Pak Rahmat sama Pak Mukhlis ini. Ngobrol tentang iman dan Islam tadi. Baik, sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita mengaji manfaat bagi kita semua.